Mengenai kerasukan atau kesurupan itu ada sebab-sebabnya di sini. Ya, roh masuk ke tubuh manusia karena ada sebab. Seorang misalkan kencing sembarangan tempat, ya makhluk goib kekencing, jadi kan marah masuk ke ke tubuh manusia itu. Artinya teman-teman jangan memaksa paranormal tersebut untuk menyembuhin. Bisa Kemampuan. jadi kemampuan si paranormal tersebut itu bukan untuk mengobati yang demikian, Om ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel ini guys. Kita hari ini coba membahas lagi tentang dunia spiritual terbungkus dengan situasi yang goib dan tidak nampak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan kerasukan atau kesurupan guys. Sebelum kita bertanya, di samping saya ini tentu kalian sudah tahu ya bahwa ini adalah Bang Mamat sebagai narasumber yang sekaligus juga penganut kejawen. Bang Mamat ini memiliki potensi di dunia kebatinan teman-teman. Oke, kita akan coba bertanya. Jadi saya manggilnya Om aja. Jadi gini Om, kalau kita lihat kan di fenomena yang terjadi seperti kayak orang kesurupan atau kerasukan gitu ya. Sama aja sebenarnya. Kerasukan sama kesurupan itu sama lah ya. Cuman bahasa ya, sebutannya aja ya. Ya, bahasa Sundanya kesurupan, bahasa nasional bahasa Indonesia kerasukan. Oke. Nah, kerasukan dan kesurupan ini yang kita lihat kan fenomena yang terjadi itu seperti kayak apa ya? Kalau dipelihatannya ya tadinya orang normal, tapi ketika dia kerasukan jadi buas gitu. Kayak jerit-jerit, terus kayak seperti kayak apa namanya? Brutal gitu ya. Brutal, itu nuansanya juga sepertinya tidak enak gitu kan, seperti kayak tanda kutip ya hewan gitu ya. Nah, apakah yang memasuki atau merasuki si orang tersebut itu memang dalam golongannya itu bahasanya dalam dunia golongan goib yang hitam, ya kan? Atau apa sih penjelasannya? Silakan. Mengenai kerasukan atau kesurupan itu ada sebab-sebabnya di sini ya. Jadi ada misalkan ya orang masuk ke tubuh manusia, ya roh masuk ke tubuh manusia karena ada sebab. Misalkan kalau dalam kasus-kasus biasa, misalkan orang itu kencing sembarangan tempat, ya di sana di tempat itu ada goib, ada makhluk goib kekencing, jadi kan marah masuk ke tubuh manusia itu. Kadang-kadang yang orang kerasukan kesurupan itu kan si goibnya marah-marah ya tadi kan. Kenapa dia bilang kenapa terganggu terkencingi. So, kadang-kadang ada dimasukkan misalkan anak-anak kecil misalkan berteriak-teriak di ruangan, malamnya nangis-nangis kan, termasuk ke kerasukan juga kan. Ada yang masuk, ada yang lain kan. Kalau anak kecil kan nggak bisa bicara kan, ada goib yang masuk. Kalau masalah goib itu kadang-kadang relatif ya, mau hitam mau putih itu kerasukan karena merasa terganggu, teraniaya atau ya semacamnya itu. Ada lagi yang disengaja. Kalau disengaja itu kayak menghambat, menarik, masukkan roh ke tubuh manusia. Ruh itu ya, ruh ya. Iya ruh makhluk goib kan kalau tidak terlihat. Itu kan biasanya orang itu udah melatih diri. Biasanya itu terkendali kan. Kalau yang hambatan itu kayak silat hambatan itu kan memasukkan roh yang dulunya si roh itu jago silat, dimasukkan ke dia jadi bisa silat. Kalau kerasukan itu kesurupan ya tidak terkendali karena orangnya juga memang belum bisa mempelajarinya, jadi kayaknya liar gitu kan. Kalau hambatan ngambat itu, kalau istilahnya ngambat narik itu bisa mengendalikan itu apa bedanya. Soal masalah hitam putihnya itu kan relatif ya, roh baik roh jahat ya, misalkan kalau dalam ilmu hitam itu roh jahat itu misalkan dari siluman, dari binatang-binatang jadian misalkan,
pamacan itu kan dari siluman. Kalau orang yang baik itu kan wali, aulia gitu kan. Beda yang masuknya juga. Kalau yang masuknya hambatan, kalau yang masuknya yang kesurupan, ya kan roh macan ya kayak macan aja kan gitu aja. Itu penjelasan dari saya. Ya, jadi sebenarnya gini, intinya bahwa kesimpulannya kalau orang kesurupan itu kita juga nggak tahu ya. Artinya yang masuk itu adalah maksudnya dalam golongan hitam atau putih gitu Om. Iya. Tapi intinya ketika misalkan orang tersebut yang kerasukan itu tidak bisa menguasai dirinya, artinya dia memang orang awam mungkin ya. Iya, Orang awam yang benar-benar dia sama sekali tidak bisa mengendalikan apa yang masuki dia gitu kan. Nah, itu yang terjadi di lapangan Om. Kebanyakan orang-orang itu yang kerasukan kan jerit-jerit gitu kan. Jerit-jerit itu nyakar-nyakar segala macam. Artinya berarti memang benar-benar dia kemasukan sesuatu tapi dia tidak bisa mengendalikannya gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu apakah dia itu akan terbawa karakternya gitu Om? Kan kita bicara tentang karakter goib yang gelap ya. Seperti kayak tadi kan pembahasannya bahwa misalkan dimasukin sama yang gelap atau dunia yang gelap, apakah dia akan mempengaruhi karakter orang tersebut gitu berikutnya gitu? Atau memang kalau misalkan yang putih ini akan mempengaruhi orang itu menjadi sesuatu yang baik? Iya, gitu. Maksudnya kan kalau kerasukan itu hanya sementara saja. Misalkan kalau orang kerasukan kan suka apa masak-masak atau apa ya, bertingkah aneh kan didatangkan paranormal, artinya diusir. Ya udah diusir ya pergi, ya udah bersifat sementara sifatnya. Sama dengan yang menarik menggambar itu kan bersifat sementara, udah dilepasin. Tapi kan yang paranormal itu tahu kan punya daya lihat yang masuknya siapa, kan kelihatan. Kalau misalkan sundel bolong ya kelihatan perempuan di belakangnya bolong gitu kan. Kalau yang baik itu misalkan wali kan beda. Kalau aulia kan beda, suka pakai apa kerudung, pakai apa ini, pakai sorban atau apa. Itu di paranormal bisa membedakan gitu kan. Dan dalam lagunya juga, dalam kelakuannya juga, tindakannya juga kan tidak, kalau yang baik itu roh baik itu kan tidak beringas gitu kan, tidak menyumpah-nyumpah. Beda dengan kerasukan yang masuknya roh jahat, misalkan katakan ilmu hitam atau roh jahat kan beda, acak-acak aneh bicaranya gitu kan. Tapi misalkan ini Om, berarti kalau kayak gitu kita bisa menyimpulkan artinya kalau misalkan ada reaksi terhadap orang yang kerasukan, kita bisa nggak menyimpulkan bahwa orang ini kemasukan roh jahat atau sifatnya goib gelap gitu, karena dia kan sifatnya kan jerit-jerit tuh. Nah, kalau misalkan yang kemasukan golongan putih kan kalau yang putih-putih itu tidak bertingkah aneh-aneh, tidak menjerit-jerit, cuma menasehati gitu biasa. Pola bicaranya lain. Kalau masukannya alim ulama dulunya rohnya, ya bicara juga lain gitu kan, dari pola bicara bedanya lain. Nah, biasanya kalau untuk mengatasinya ya minta diapain, minta makanan gitu. Makanya yang namanya roh itu kan sesaji gitu kan, untuk apa ya, untuk roh itu kan sesaji itu untuk menghilangkan keinginannya apa, untuk supaya pergi dari apa, dari tubuh si kerasukan. Kerasukan itu, atau dengan jampi-jampi yang isinya roh juga kan, bukannya pergi juga. Oh iya. Jadi proses pengusiran itu sebenarnya ruh lawan ruh ya. Jadi intinya gini. Fenomena misalkan ada orang kerasukan. Sistem teknisnya nih Om ya, supaya mungkin penonton juga tahu. Teknisnya itu kan sebagai paranormal yang mengobati orang kerasukan. Berarti si paranormal ini kan sebenarnya ada isinya juga nih. Berarti perang terhadap jin yang memasuki tubuh orang itu. Atau makhluk ya. Makhluk yang masuk ke dalam tubuh. Artinya diusir itu artinya perang ya mereka. Upaya untuk mengusir si itu gitu ya. Si roh jahat itu dianggap jahat lah gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya sebenarnya teknisnya itu kalau misalkan si paranormalnya itu tidak bisa mengobati si yang kerasukan ini, artinya sebenarnya
apakah si paranormal ini lemah dalam dunia apa itu kata orang magicnya Ya. untuk melawan si yang kerasukan ini, atau bagaimana sih sebenarnya? Ya kalau sampai tidak bisa terusir pergi itu ya mungkin magicnya atau pendampingnya, goibnya itu Si paranormal. ya paranormal pegangannya istilahnya itu ya lemah, lebih tinggi dari yang masuk ke yang kerasukan itu. Ya itu biasanya. Itu solusinya gimana Om kalau misalkan terjadi hal itu? Ya misalnya solusinya ya cari yang paranormal yang mumpuni. Oh, jadi kesimpulannya ketika teman-teman itu ada temannya ya yang kerasukan, terus tiba-tiba ada paranormal yang mengobati tapi belum juga kunjung selesai Om ya, Iya. belum sembuh gitu ya. Artinya teman-teman jangan memaksa paranormal tersebut untuk menyembuhin. Iya. Jangan sampai, karena itu beda itu ya Om ya. Di dalam dunia goib juga ada kejuruan Om ya. Ada kemampuan. Ada kemampuan ya, kejuruan kemampuan. Bisa Kemampuan. jadi kemampuan si paranormal tersebut itu bukan untuk mengobati yang demikian Om ya. Iya, Bisa jadi bukan kemampuannya untuk Iya. itu, tapi dipaksa gitu kan. Nah, karena itu teman-teman harus mencari paranormal yang mempunyai kemampuan yang sama tuh. Iya. Jadi supaya nyetel gitu ya. Iya. Yang mumpuni Memang ya. mumpuni, yang cocoknya memang untuk mengusir hal demikian. Iya. Nah, supaya dia cocok. Nah, terus ada lagi nggak Om informasi Om terkait dengan kerasukan ini Om? Ya kerasukan terkaitannya misalkan dalam sesaji gitu kan. Ada orang Sesajen lah ya. sesaji gitu. Nah kan bertanya-tanya kok dimakannya sama siapa? Yang dimakan apa sarinya? Sarinya kan tetap aja kalau gula kita sesajen. Gula kan kalau kita makan apa? Tetap aja manis. Iya. Kan orang menyimpulkan kok yang sarinya. Nah, gitu. Kita makan sesajen tetap aja gula manis. Oh, sarinya masih anggur ya. Dalam benda itu kan ada satu benda apa misalkan batu atau apa, pisang atau apa, ada bentuknya di alam goib. Itu yang dimakan alam goib. Iya. Nah kita juga benda kita ada wujud kita di alam goib ya, yaitu yang roh. Iya. Jadi orang kadang-kadang bingung gitu. Ya, yang dimakan apa loh? Bener. Si pisang itu kan yang sesaji itu untuk siapa? Untuk mbah, untuk apa? Untuk roh gitu kan. Yang dimakan apa katanya? Diulangi lagi. Yang dimakan saripatinya. Kita ngasih gula, kita cicipi masih manis. Kok masih manis? Setelah juga dikasih sajen jadi manis ya tetap ya. Tetap manis. Jadi orang itu bertanya apa sih benda yang dimakan goib itu? Ya kan benda itu ada wujudnya di alam goib. Yang dimakan itu yang di alam goib itu. Iya. Kita juga ada wujud di alam goib berupa roh. Nah itu yang untuk meluruskan masalah sesaji itu apa yang dimakan itu. Ternyata di dalam tubuh kita ini kan ada ruh ya. Iya. Makanya salah satu kenapa orang-orang pesugihan itu kan mempertaruhkan apa itu namanya dirinya, ya kan, untuk dijadikan apa itu tawanan pesugihan gitu ya. Ya kan karena di dalam dari kita itu ada yang bisa ditawan, yang nggak kelihatan gitu kan. Roh kita itu kan bersemayam di alam goib. Kan. Si pisang itu kan ada bentuknya alam goib, itu sama kan perbandingannya. Kalau yang pesugihan itu tidak juga sih. Pesugihan itu kita pesugihan misalkan ke nyupang istilahnya, nyupang kan dalam waktu tertentu nyawa kita akan diambil sama yang pesugihan itu dalam waktu tertentu. Nah nyawa kita tuh ditarik, disimpan dulu di tempat pesugihan itu. Katanya kalau orang ke pesugihan misalkan ke dukun, hati-hatinya nanti ketemu dengan seseorang. Nah seseorang itu mungkin teman kita atau siapa. Nah itu yang pesugihan itu yang udah diambil nyawanya oleh pesugihan itu, diambil raga dan nyawanya ditempatkan di tempat pesugihan itu. Ditawan misalnya, disimpan lah ya, nggak tahu mungkin. Katanya kayak dijadikan apa itu yang namanya pesugihan itu. Sebenarnya dulu waktunya mati udah mati, padahal rohnya itu atau jasadnya itu dibawa ke tempat pesugihan itu.
dijadikan apa katanya. Nah Se- itu sebelum waktunya dia benar-benar mati gitu ya. iya belum mati, Diambil dulu gitu ya. diambil simpan Ditawan gitu ya. tawan, disimpan di tempat pesugihan karena udah perjanjian misalkan 5 tahun 5 tahun. dia datang si utusan dari pesugihan itu diambil orang itu, dilihat oleh masyarakat mati, padahal sebenarnya nggak tahu juga, mungkin si rohnya itu biasanya tuh disimpan di tempat pesugihan itu. Jadi Makanya kalau pesugihan itu kalau kita datang ke pesugihan, hati-hati nanti ketemu seseorang teman kamu atau siapa. Ya itu yang orang yang telah yang dianggap meninggal oleh keluarganya karena dulu dia mengambil pesugihan. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke fenomena kesurupan tadi Om ya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mengobati orang-orang kesurupan itu memang harus membutuhkan orang-orang khusus yang memang punya kemampuan yang pas gitu ya Om ya. Iya. Jadi supaya teman-teman tahu, supaya nggak gini Om, banyak yang mengobati kan mereka itu bingung, ya kan, ngobati kok nggak sembuh, masih balik lagi, ngobati kok nggak sembuh lagi, karena bukan salah di mana ya, tapi salahnya itu di bagian pengobatannya ya, yang ngobatin kan, Pengobatannya nggak mumpuni aja gitu ya, kan. kemampuan spiritualnya kurang. Nah kalau misalkan kita bisa tahu itu gimana sih Om, kalau misalnya kita pengen mengobati keluarga kita atau mengobati teman kita yang kesurupan, terus kita bisa mendeteksi oh ini cocok nih orang ini nih bisa ngobatin nih, gimana Om sih biasanya kalau secara Ya, orang awam gini kayak orang normal kayak saya? Kan kita tahu kalau yang namanya dukun itu ya, dukun untuk mendeteksinya punya mumpuni apa tidak ya, yang datang itu siapa. Kalau yang datangnya pejabat, jenderal, anggota dewan, kolonel, berarti dukun itu dukun kahot kan? Apa itu dukun kahot? Ya dukun kahot itu jago gitu kan kalau dia iya ngerti. ada dukun kelas teri, kelas kakap, ya itu kan orang jadi jenderal itu nggak sembarangan kan, berarti anggota dewan orang pintar kan, sebutnya istilahnya di masyarakat ada dukun kelas kakap, kelas teri, kita dukun kelas kakap gitu kan. Ngerti. Orang bisa mendeteksi itu konsumennya itu pejabat, artinya mereka mempunyai kapasitas yang kuat dalam mengobati gitu ya. Iya, yang lihat aja yang datangnya siapa, berarti anggota DPR atau anggota DPR orang pintar, berarti orang nggak sembarangan yang datangnya. Iya. Itu dukun itu nggak sembarangan. Iya benar. Kalau ada istilah kakap teri gitu kan, ya itu. Dukun kelas kakap yang seridonya mengembangkan ilmu, ilmu, dikasih seridonya ada. Nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Ada juga kan banyak di daerah-daerah. Apa sih seperti apa yang harus kalian cari kalau misalkan kalian tuh butuh paranormal gitu kan? Maksudnya gini loh, kita kan bener-bener awam, tapi kita juga harus tahu informasi wawasan juga terkait hal ini gitu. Jika suatu saat kita perlu, ini setidaknya ada wawasan yang bisa memberikan teman-teman itu arahan. Gimana caranya kalian tuh bisa mencari paranormal yang tepat, yang tidak jauh daripada kesia-siaan ya mungkin. Iya, gitu. Maksudnya amati dulu siapa yang datang. Kalau udah terpasang ilmu hitam ya jelas ilmu hitam itu ada efek negatifnya, misalkan bisa jodoh ketutup, rezeki ketutup, atau hal lainnya, bisa kawin melulu, itu bisa jadi. Kalau orang misalkan kawin 5 kali, 4 kali itu ada hal aneh gitu. Kayak orang pasang susuk sampai ada yang pernah datang ke saya dulu, ini orang ini kawin sampai 5 kali, saya cek, saya periksa soal kebatinan, ternyata pasang susuk, efek dari ilmu hitam itu. Oh gitu. Ternyata begitu teman-teman, faktanya ternyata dampak dari penggunaan ilmu hitam ya, penggunaan ilmu hitam itu ada sisi efek samping gitu kan, efek samping yang tanpa disadari mungkin ya, gimana sih? Ya, efek negatif tanpa diketahui oleh si pemakai, konsumen tanpa disadari gitu ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter dalam mencari sesuatu yang terkait dengan hal-hal paranormal dan sesuatu yang sifatnya goib gitu ya, perdukunan lah gitu ya. Karena kita juga butuh
butuh wawasan. Iya. Karena banyak bener orang juga tersesat Om. Iya, Ya kan tersesat iya. karena mereka sebenarnya bukan apa karena nggak tahu. Tidak tahu, Tidak tahu ini tersesat iya, akhirnya. kurang referensi lah. Kurang referensi gitu kan. Nah tugas kita ini memberikan referensi supaya teman-teman itu mengetahui nih Iya. apa ya dibilangnya. Jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Salah ambil itu bahaya teman-teman. Karena bahayanya itu akan permanen ya bahayanya kan. Permanen seumur hidup ya. Iya. Bahaya kan kalau kayak gitu kan. Kalau pasti juga susah kan. Ya susah juga kalau orangnya belum tahu kalau sebetulnya aku belum ahli gitu kan. Itu iya. Tidak bisa mendeteksinya. Nah, jadi jangan pernah sepelekan hal itu. Kalian harus tetap belajar dan cari tahu lebih banyak terkait dengan informasi seperti itu. Tugas kita ini hanya memberikan informasi sebatas yang untuk pemula gitu kan, supaya kalian itu jangan sampai terjebak situasi-situasi yang salah gitu kan. Nah mungkin itu aja informasi kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Kita akan mengulas yang lebih menarik lagi terkait dengan dunia-dunia supranatural dan kegoiban. Mungkin teman-teman harus subscribe channel ini supaya mungkin berikutnya dapat informasi dan notif dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.